Liverpool memukul tuan rumah Inter Milan 2-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Kamis 17 Februari 2022. Di babak pertama, Liverpool sempat kesulitan menghadapi Inter Milan yang tampil bagus dan solid, namun di babak kedua, Liverpool berhasil memecahkan pertahanan Inter Milan. Luis Diaz menjadi salah satu pembeda untuk Liverpool meski baru masuk di babak kedua. Liverpool membuka keunggulan lewat gol pemain pengganti Roberto Firmino di menit 75. Mohamed Salah kemudian menggandakannya sekaligus menegaskan kemenangan Liverpool dengan gol yang dia cetak di menit 83. Luis Diaz baru dimasukkan oleh sang pelatih Jurgen Klopp pada menit 59. Mantan penyerang sayap Porto itu yang di fase grup lalu mencetak 2 gol ke gawang AC Milan memang tak mencetak gol atau assist kontra Inter Milan, tapi permainannya sangat memuaskan. Luis Diaz membuat The Reds lebih hidup setelah dia dimasukkan. Liverpool jadi lebih berbahaya ketika dia menyerang, pertahanan Inter Milan pun akhirnya runtuh. Sementara Firmino juga membuktikan bahwa dia belum habis. Sampai menit ke-75 tidak ada satupun shot on goal. Jurgen Klopp berkata, Bobby Firmino sudah melakukan banyak pertandingan dan menjadi pembeda bagi kami dengan golnya atau tanpa mencetak gol. Saya tidak akan membuang waktu untuk mengatakan betapa bagusnya Bobby, betapa pentingnya dia buat kami. Jika orang-orang tidak dapat melihat kualitas Firmino, saya tidak dapat membantu mereka. Liverpool meraih kemenangan vital di markas Inter Milan. Hasil apik ini tidak lepas dari peran Ibrahima Konate yang tampil sangat solid di lini belakang. Hasil ini membuat tugas Liverpool lebih ringan pada leg kedua yang akan dimainkan di Anfield. Liverpool hanya butuh hasil imbang atau kalah dengan selisih 1 gol pada leg kedua. Sebelum lebih jauh tentang leg kedua, seperti apa peran krusial Konate pada laga kontra Inter Milan ini? Liverpool menunjukkan permainan yang solid. Virgil van Dijk tampil prima di lini belakang, sementara Firmino dan Jordan Henderson menjadi super sub. Lalu Mohamed Salah terus menjadi pembeda dengan gol yang dicetaknya. Van Dijk terpilih sebagai Man of the Match versi UEFA. Dia sangat layak untuk mendapatkannya, bukan hanya pada level teknis, tetapi juga perannya sebagai kapten. Ia juga telah mematahkan kata Paolo Di Canio, Liverpool tidak lagi sama, mereka tidak sekuat dulu dan saya sudah melihat kelemahan mereka. Eksploitasi saja garis pertahanan mereka dengan long ball, karena Virgil van Dijk juga tidak lagi sama usai pulih dari cedera ACL. Selama 93 menit, tidak ada pemain yang berhasil melewati Van Dijk. Tapi peran Ibrahima Konate juga sangat penting di belakang. Konate menjadi pemain yang sulit dilewati lawan. Konate adalah pemain yang paling sering melakukan intercept pada duel ini. Inter memberi perlawanan sengit untuk Liverpool. Duet Lautaro Martinez dan Edin Dzeko punya kemampuan spesial. Mereka juga mendapat dukungan dari Calhanoglu, Dumfries, dan Perisic dari lini kedua. Tapi duet Van Dijk dan Konate cukup solid di lini belakang. Mereka sangat sulit dilewati, ini adalah kombinasi yang lengkap. Secara teknis mereka sangat kuat, walau punya tubuh raksasa, kecepatan Konate sangat bisa diandalkan. Dikutip dari Squawka, duet Van Dijk dan Konate telah bermain bersama untuk 9 laga. Menariknya saat keduanya bermain, Liverpool belum pernah kalah. Belum lolos, Liverpool tahu Inter Milan bisa balas dendam. Kemenangan tandang tentu bisa jadi modal berharga bagi The Reds ketika meladeni Nerazzurri dalam duel leg kedua mendatang. Bermain di Anfield seharusnya Liverpool percaya diri bisa menang. Meski begitu, Jurgen Klopp menegaskan bahwa situasinya masih berbahaya. Inter bisa saja membalikkan situasi mengingat mereka sudah bermain sangat baik di leg pertama tadi. Klopp tahu pertandingan leg kedua mendatang justru akan lebih sengit. Pertandingan di San Siro tadi berlangsung sengit, bahkan Inter bisa disebut lebih dominan. Beruntung Liverpool punya penyerang-penyerang mematikan yang efektif. Kondisi itulah yang membuat Klopp memilih berhati-hati. Dia tahu Inter bisa mengancam dalam pertandingan leg kedua nanti. Situasinya masih berbahaya. Baru setengah pertandingan tidak lebih. Begitulah adanya di fase gugur. Anda jadi belajar banyak soal lawan Anda. Sebelumnya Anda membuat analisis tanpa bermain, setelahnya Anda membuat analisis usai bertanding. Kedua tim akan jauh lebih tahu soal satu sama lain. Liverpool tentu punya PR untuk leg kedua nanti. Mereka harus bermain jauh lebih baik. Tidak bisa mengulangi kesalahan leg pertama, sebab itu Klopp tidak mau jumawa. Kami tidak merasa sudah separuh jalan atau semacamnya. Kami tahu pertandingan leg kedua nanti akan rumit dan kami harus siap menghadapi itu. Mereka bermain dengan baik, gaya main mereka berbeda dari kami.
ada banyak perbedaan, tapi kelas mereka sangat-sangat bagus.